Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi tentang materi penilaian sikap yang akan dibawakan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Ananta Ivan Wijaya NIM 30, Katrunida NIM 41, Mega Cantika NIM 32, Leli Indah Suwarni NIM 45, dan Agita Putri Lutfia NIM 49. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Katrunida. Katrunida dipersilahkan. Yang pertama itu pengertian dari penilaian sikap. Sikap merupakan penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, penilaian sikap ini tuh ditunjukkan untuk bisa memenuhi butir-butir pada kompetensi dasar inti spiritual dan juga kompetensi dasar sosial. Nah, untuk penilaian spiritual itu dilakukan untuk membentuk siswa agar mampu menghayati, menghargai, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya itu ada penilaian sikap sosial, yang mana penilaian sikap sosial itu dilakukan untuk membentuk sikap-sikap sosial siswa yang mana dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial. Selanjutnya ada manfaat penilaian sikap. Nah, untuk manfaatnya di sini ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, pembinaan siswa, yaitu di mana dapat dilakukan secara pribadi maupun klasikal. Nah, kalau secara pribadi berarti khusus terhadap anak-anaknya. Berarti khusus untuk pribadi satu orangnya, misalkan. Nah, kalau secara klasikal berarti untuk secara menyeluruh terhadap siswanya. Nah, yang kedua yaitu perbaikan proses pembelajaran, yaitu di mana hasil pengukuran dan penilaian sikap ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan proses pembelajarannya. Jadi, kita dapat melihat apabila ada siswa yang kurang mengerti atau paham tentang pembelajarannya, maka nanti siswa akan memberikan persepsi kepada gurunya seperti itu. Dan selanjutnya ada peningkatan profesionalisme guru. Nah, dari hasil pengukuran dan penilaian sikap guru ini dapat terlihat kekurangan dan kelebihan dari guru berdasarkan persepsi siswanya yang nantinya bisa digunakan guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari guru itu tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya, kriteria penilaian sikap. Jadi, kriteria penilaian sikap ini terbagi dua. Yang pertama itu sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual itu terdiri atas ketaatan beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah, serta sikap spiritual di atas dapat ditambah sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan yang kita ampu. Selanjutnya, ada sikap sosial. Jadi penilaian sikap sosial itu meliputi sifat jujur, sifat disiplin, sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa, sikap santun, sikap peduli, serta sikap percaya diri. Lalu, next. Selanjutnya yaitu metode penilaian sikap. Metode penilaian sikap ini ada 4. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Nah, bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan. Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran. Agar observasi lebih efektif dan terarah, hendaknya dilakukan dengan
tujuan jelas dan direncanakan sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses. Dan selanjutnya yaitu menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian. Pencatatan dilakukan selekas mungkin dan kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan. Yang kedua yaitu penilaian antar peserta didik. Nah, penilaian antar peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Dan yang ketiga yaitu penilaian diri. Nah, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik diferensial. Kriteria penyusunan lembar penilaian diri yaitu pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap, misal sikap responden terhadap sesuatu hal. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Yang ketiga, usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus. Yang keempat, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Yang kelima yaitu hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang keenam, pertanyaan harus berlaku bagi semua responden. Selanjutnya yang keempat yaitu jurnal. Nah, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah peristiwa atau kejadian dicatat dengan segera dan kelemahannya yaitu reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut waktu yang banyak, perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu perhatian dan tugas guru. Apabila pencatatan tidak dilakukan dengan segera, maka objektivitas berkurang. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah pertama yaitu catatan atas pengamatan guru harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Yang ketiga yaitu pencatatan segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penilaian sikap. Jadi langkah-langkah ini terbagi 3. Yang pertama itu kita merencanakan penilaian sikap itu sendiri. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah yang mengacu pada KI 1 dan KI 2. Lalu menentukan indikator sesuai dengan kompetisi sikap yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah kita sepakati. Yang kedua itu ada pelaksanaan dalam penilaian sikap. Jadi prosedurnya itu terdiri dari mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran, selanjutnya mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Setelah kita amati, kita tindak lanjuti hasil pengamatan tersebut. Lalu yang terakhir itu pembuatan penilaiannya itu tersendiri. Next. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi penilaian sikap pada pembelajaran fisika. Nah, di sini terdapat lembar penilaian sikap. Nah, di sini itu contohnya pada mata pelajaran fisika. Dan aspek yang dinilai itu kita memasukkan 2 aspek yang dinilai. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif dengan 5 presentasi penilaian.
Mungkin ya sampai di sini presentasi yang bisa kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.